Wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Yang terhormat Kak Mabiran Camat Setiabudi yang diwakilinya. Yang saya hormati Kasaklat Pendidikan Kecamatan Setiabudi. Yang saya hormati Kak Mabigus dan Kak Gudep setiap pangkalan Sekuaran Setiabudi. Yang saya hormati Ketua DKR Kuaran Setiabudi di tempat. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur serta marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam kita limpahkan kehadirat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakak-kakak yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dan bersilaturahmi melalui Zoom karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka langsung. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Kakak-kakak yang saya banggakan, kami atas nama pengurus Kuartir Ranting Setiabudi mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran kakak-kakak semua. Semoga dalam mengikuti BIMTEK Sampah Kuartir Ranting Setiabudi yang difasilitasi oleh Kuarcap Jakarta Selatan dapat diikuti sampai dengan selesai. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program unggulan dari Kuartir Cabang Jakarta Selatan yang bekerja sama dengan Montras serta Bank DKI Jakarta. Adapun berkaitan dengan program tersebut, kakak-kakak bisa menanyakan langsung dengan pihak yang bersangkutan. Karena setelah acara dibuka, kegiatan selanjutnya adalah tanya jawab dan diskusi. Semoga kakak-kakak semua bisa lebih memahami kegiatan yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Baiklah, sebelumnya kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara BIMTEK Sampah Bank Sampah Kuartir Ranting Jakarta Setiabudi Jakarta Selatan saya nyatakan dibuka. 3 kali tepuk Pramuka. Terima kasih kakak-kakak. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan BIMTEK masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Kewaran, salam Pramuka. Terima kasih Kak Kewaran Setiabudi, Kak Siti Supartiningsih yang telah memberikan sambutan sepatah dua patah kata dan sekaligus membuka kegiatan BIMTEK Bank Sampah yang bekerja sama dengan Kuartir Cabang Jakarta Selatan, dengan Montras, dan selanjutnya bekerja sama dengan Bank DKI. Acara selanjutnya saya serahkan ke Kak Tiwi selaku pemandu kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan kakak-kakak di acara yang kedua kita lebih banyak bertanya berkaitan dengan bank sampah yang bekerja sama dengan Montras dan Bank DKI. Mudah-mudahan kemarin yang sudah mempunyai bank sampah di sekolah ini dengan adanya kerjasama yang terbaru ini dan adanya kerjasama antara kuartir cabang, kuartir ranting dapat berjalan dengan baik. Itu saja untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada Kak Tiwi. Mohon maaf apabila dalam pembukaan masih banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Kak Tiwi. Terima kasih. Monggo Kak Tiwi. Ya. Terima kasih Kak Fatir. Ya. Dengar suara saya ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya. Di sini ada Kak Ning yang sama-sama kita hormati selaku Ketua Kuaran. Kak Didi belum hadir ya, begitu juga dengan Kak Mabiran, Bu Camat atau yang mewakilinya. Pada kesempatan ini kita akan belajar lebih banyak tentang bank sampah bekerja sama dengan Montras dan Bank DKI, ya, yang akan dipaparkan secara gamblang oleh Kak Hendro. Kak Hendro adalah pihak dari Montras, ya, di mana beliaulah yang akan juga memfasilitasi semua kegiatan bank sampah
mulai dari pengumpulan, penimbangan, sampai dengan pembelian. Nanti Kak Hendro akan menjelaskan secara gamblang, kakak-kakak bisa bertanya secara detail. Memang kakak-kakak untuk bank sampah, pihak dinas pendidikan juga sudah mengadakan, ya, karena mungkin kakak-kakak Mabigus dan kakak-kakak Bina Gudep juga pernah mengikuti Zoom atau rapat-rapat yang diadakan oleh Dinas Pendidikan berkaitan dengan bank sampah. Tetapi bank sampah yang dilakukan oleh pihak Kuartir Cabang Jakarta Selatan dan baru Kuartir Cabang Jakarta Selatan yang melakukan kegiatan bank sampah ini bekerja sama dengan Montras dan Bank DKI. Di sini kita menggunakan alat yang memang sudah kalau menurut saya sudah canggih ya. Dan nanti Kak Hendro yang akan menjelaskannya secara detail dan gamblang. Kak Hendro hadir di situ? Hadir. Hadir Kak Hendro. Sudah siap memberikan pemaparan materi tentang bank sampahnya? Sedih-sedihnya doang. Ada Kak Hendro di situ? Kak Hendro? Saya siap, main Kak dua, Hendro? Kak. Siap, main, Kak. Oh, siap. Baik. Ya, ini saya kebetulan berada di cabang. Ya, di belakang saya juga ada Bank sampah. ya, alat bank sampah ya. Jadi seperti ini alatnya. Ya, ini alat elektrik yang mampu menimbang sampah-sampah, ya, langsung mengeluarkan berapa harga nominal menurut jenis sampahnya. Ya, mungkin kalau di Dinas Pendidikan belum sampai seperti ini, tapi di Kuarcap Jakarta Selatan insya Allah menjadi pelopor. Ya, pelopor dimulainya bank sampah. Mungkin saya serahkan kepada Kak Hendro. Mari kakak-kakak kita simak bersama apa yang akan disampaikan oleh Kak Hendro. Kepada Kak Hendro, kami persilahkan. Monggo, Kak. Terima kasih Kak Pratiwi atas waktunya, dan mohon maaf nih saya main dua. Kuarcap Jakarta Selatan saya yang pegang juga, Kak, mohon izin kan di situ. Perkenalkan, nama saya Hendro, Kak, ya, dari PT Montras, yang dimana saya juga punya kewajiban di Gerakan Pramuka ini membantu kakak-kakak semua dalam program pengolahan sampah. Dan di mana di sini juga Montras hadir di sini mempermudah, Kak, arti kata di sini mempermudah bank sampah manual menjadi digital. Yang dimana artinya di sini kita memudahkan itu dengan sistem tanpa ada kebohongan transaksi, dana dan sebagainya, Kak. Dan di sini Montras mencoba mengajak kakak-kakak semua untuk dalam berwirausaha mandiri, Kak. Nah, di situ. Arti wirausaha mandiri di sini terkadang kita pramuka ini ada beberapa kegiatan tapi belum bisa ada yang namanya dana-dana yang bisa terdanai. Nah, di sini kalau kegiatan Montras ini adalah di mana bisa salah satu unit usahanya kakak-kakak atau Kuartir Ranting dan Gugus Depan, Kak. Nah, di sini kita membantu proses pendampingan dan juga dalam penggunaan aplikasi. Dan untuk penjualan, Kak, penjualan itu semua, Montras siap mengambil barang-barang yang ada di bank sampah kakak setempat. Nah, di situ. Mungkin untuk lebih lanjut, kakak dari DKC, Kak Rizky, bisa langsung diberikan slide-nya, Kak, slide untuk Bank DKI, Kak Rizky. Oke, kakak, itu akan tampil. Nah, sudah kelihatan di layar kakak, ya. Yang awal dulu, yang awal. Nah, oke, kita next, Kak. Nah, bank sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah. Artinya, sampah di sini, Kak, sampah yang sudah terpilah, Kak. Ya, mohon izin, Kakak, sampah yang sudah terpilah. Jangan sampai nanti sampah-sampah yang semuanya ambrugan, Kakak setor, jadi bau semua. Sama aja kita TPA kan di situ, Kak. Nah, di sini sampah terpilah, ada sampah yang bisa didaur ulang, Kak. Yang pertama kita mainkan adalah anorganik. Bisa kita mainkan
organik bila mana kakak mempunyai lahan yang memadai bisa kita gunakan sebagai kategori TPST 3R, pengolahan sampah terpadu. Tapi di sini kita mencoba dalam menggunakan bank sampah anorganik dulu, Kak. Yang dimana bank sampah ini dikelola menggunakan sistem seperti perbankan. Penyetor adalah warga yang tinggal di sekitar lokasi atau siswa peserta didik atau anggota pramuka. Serta mendapatkan buku tabungan seperti menabung di sampah. Nah, Bank DKI itu nanti akan membuatkan buku tabungan atau rekening seluruh peserta didik atau siswa yang ada di sekolah. Siswa di sekolah akan dibuatkan buku tabungan oleh Bank DKI non KJP, Kak, non KJP, yang dimana khusus komunitas Jack1 R3. Nah, di situ nanti peserta didik kita mengunduh aplikasi, mengikuti proses menabung sampah, uangnya, manfaatnya ya buat siswa juga. Dan untuk sekolah bagaimana? Sekolah atau gugus depan itu bisa mendirikan bank sampah. Bentuknya beda sendiri, artinya hak adik-adik juga beda sendiri. Yang dimana kalau yang di sekolah ada saat ini kebanyakan siswa menabung sampah, tapi uang tersebut tidak dapat manfaatnya kepada adik-adik atau siswa yang ada. Tapi kalau di bank sampah kita Jack1 R3 yang dimana nanti ya peserta nasabahnya ya dapat manfaatnya karena secara tidak langsung dia menggunakan aplikasi, Kak. Next, Kak Rizky. Aplikasi Jack1 R3 ya. Di sini Kakak lihat ada Bank DKI bekerja sama dengan PT Montras Avatar Indonesia yang menghadirkan layanan komunikasi bank sampah, layanan tersebut bersama dengan siswa atau warga koperasi. Nah, kalau kakak di rumah bisa statusnya bisa sebagai warga, sebagai pembina, di mana kakak-kakak juga bisa universal, Kak. Dan nanti bank sampah Kuartiranting atau gugus depan itu bisa menginput sampahnya atau mengambil sampah-sampahnya tidak hanya anggota Geraha Pramuka, bisa warga sekitar, bisa siswa atau yang lainnya. Bebas, Kak, yang penting mereka bisa masuk dalam bank sampah kakak sendiri. Nah, layanan tersebut masih menggunakan uang tunai, namun kerja selama ini kita menekankan penggunaannya non tunai, Kak. Jadi pembayaran kita adalah nanti sesuai dengan kayak model Gojek, Kak. Kalau kakak di Gojek kan ada top up dan sebagainya. Nah, nanti adik-adik kita menjual barang di tab dengan scan barcode-nya, langsung otomatis masuk uang tersebut kepada aplikasi peserta didik atau nasabah di situ. Nah, kalau di sini kita lihat di sini ada urutannya. Pertama penghasil sampah, 2 bank sampah, 3 pengolah sampah. 1 penghasil sampah adalah yaitu nasabah, siswa, warga, anggota pramuka, pembina dan sebagainya. Yang kedua bank sampah. Bank sampah ini bisa RT, RW, Kuartiranting, gugus depan, Kak. Gitu. Dan kalau pengolah sampah adalah di mana di atasnya bank sampah, Kak. Yang di mana bank sampah pengolah sampah adalah bank-bank sampah yang ada di wilayahnya akan diambil oleh pengolah sampah. Nah, di mana nanti akan dibayar oleh bank pengolah sampah. Penghasil sampah dibayar oleh bank sampah dibayar oleh pengolah sampah. Kalau di kita namanya adalah penghasil sampah, TP, trainer, kalau bank sampah MP, Mon Trainer, terus kalau pengolah sampah kita sebutnya MCP, Mon Collection Point, yang dimana dia akhir dari pengambilan bank-bank sampah. Next, Kak Rizky. Model bisnis pengolahan sampah saat ini, Kak. Kita lihat pemilahan sampah itu umumnya, Kak, dari rumah, terus dibawa diambil sampah, pengepul sampah, pengepul besar, dan pabrik. Tapi kalau kita memotong beberapa layer, kalau di kegiatan Jack1 R3 ini adalah rumah, kantor, atau sekolah, atau sebagainya, masuk ke dalam bank sampah, dan masuk ke pabrik. Jadi kita ada 3 yang kita mainkan. Kalau di yang awalnya adalah kita dimainkan itu ada 5. Kita memotong beberapa layer. Next, Kak Rizky. Nah, model lingkungan warga. Di sini kalau kalian lihat adalah tulisan PS, PSU, BSI, yang dimana kalau keterangan 1 PS adalah penghasil sampah,
2 BS bank sampah, 3 pengolah sampah. Yang dimana kalau PS itu penghasil sampah warga, ya. Tapi kalau kita di sini Bank DKI juga memberikan keleluasan kepada gerakan pramuka yang dimana bisa anggota pramukanya ikut serta dalam program J1R3 di situ. Nah di sini juga penghasil sampah bisa ada di kita, siswa dan sebagainya. Nah kalau bank sampah di sini bisa pengurus RT, RW, Karang Taruna PKK dan juga bisa gugus depan, bisa juga kuartir ranting. Dan untuk penghasil sampah di sini pengelola bank sampah itu nanti adalah di atasnya bisa kuartir cabang, bisa pengepul besar gitu. Nah di sini ada yang kita lihat ini metrik bayar sampah. Nah di sini 1 PS warga pilah sampah jual sampah. Kedua adalah setor ke bank sampah. Yang ketiga adalah bank sampah membayar kepada warga atau penyetor penghasil sampah. Yang keempat, jual sampah. Bank sampah menjual ke pengolah sampah. Nah, baru pengolah sampah membayar kepada bank sampah. Yang dimana di sini kalau yang namanya nasabah itu hanya bisa menjual, Kak. Bedanya kalau bank sampah bisa menjual, bisa membeli. Kalau pengolah sampah hanya bisa membeli. Jadi itu perbedaannya. Jadi nanti aplikasi dan tampilan beda, nasabah beda, bank sampah beda, dan pengepul beda di situ. Next, Kak Rizky. Nah, syarat menjadi peserta bank sampah. Nah, di sini syaratnya pertama adalah mempunyai smartphone, ya minimum Android yang lumayan. Selanjutnya download, registrasi, Montres dan J1 R3, Kak. Ini J1 R3 bukan mobile, Kak. Ya, J1 R3. Yang ketiga mempunyai rekening Bank DKI untuk melakukan transaksi keluar masuknya uang, cash out-nya di situ. Nah, boleh tidak selain Bank DKI bisa nggak? Boleh, nggak masalah. Tapi karena kita di sini bermitra dengan Bank DKI, ya Bank DKI, saya yakin rata-rata kakak-kakak, guru-guru semuanya sudah mempunyai Bank DKI. Yang kedua, syarat menjadi ini nasabah kayak penghasil sampah. Penghasil sampah pun sebenarnya tidak harus diwajibkan punya handphone, Kak. Jadi kalau model yang tidak punya handphone, dia bisa modelnya kayak sedekah sampah, dikasih yang punya aplikasi. Atau kayak model dari tong IoT yang ditampilkan oleh Kak Pratiwi itu, dia kan mengeluarkan struk, Kak. Struk itu bisa boleh siapa aja karena menampilkan barcode. Barcode itu nanti akan di-scan dengan antara bank sampah dengan nasabah. Nah, otomatis uang tersebut masuk ke dalam top up-nya nasabah. Yang selanjutnya syarat-syarat menjadi bank sampah. Ya, ini baik kuartir ranting, Karang Taruna, RT, RW, dan sebagainya. Mempunyai smartphone minimum Android-nya. Selanjutnya adalah download registrasi Montres atau J1 R3. Sama saja, Kak, karena satu aplikasi satu sama, cuman beda tampilan. Yang ketiga, mempunyai rekening Bank DKI untuk transfer, top up, dan cash out dana. Itu. Jadi kalau bank sampah wajib, Kak. Sangat wajib harus mempunyai rekening bank, khususnya DKI. Yang keempat, memiliki lahan minimum 50 meter persegi, Kak, dan 1 pekerja. Kenapa dikatakan mempunyai minimum? Karena paling tidak nanti bank sampah akan melakukan janjian kepada MCP atau di atasnya bank sampah agar sampah itu bisa diangkut, Kak, di pick up di situ. Nah, supaya jangan sampai sampah menumpuk. Tinggal nanti janjiannya bank-bank sampah itu bisa janji misalkan saya Setia Budi siap diangkut sampahnya misalkan setiap hari Sabtu, seminggu sekali. Berarti dalam arti kata sebulan kita angkut. Tapi, Kak, kita mempunyai syarat minimum pengangkutan barang. Misalkan Setia Budi menjual sampah, membeli sampah kepada nasabah, kuartir rantingnya, artinya kita angkut dengan pembelian kepada nasabah 500.000, Kak, gitu. Jadi itu menyangkut transportasi kita juga. Supaya apa? Supaya nanti kami ngangkut barang-barang kakak yang ada di bank sampah itu supaya kami ngangkutnya sekaligus, Kak.
jangan bolak-balik gitu. Jadi biar kelihatan mengurangi cost juga. Karena nanti cost untuk pengambilan sampah ada beberapa kategori penjemputan kan di situ. Berarti kan saldo kakak otomatis akan juga beberapa berkurang kan di situ. Memiliki satu pekerja. Kenapa satu pekerja? Pekerja itu untuk memilah sampah, Kak. Memilah sampah itu yang artinya ya kayak botol aqua, gelas aqua, itu harus bersih, Kak. Dikatakan bersih itu adalah hilang labelnya. Hilang labelnya, dicopot, tutupnya dicopot. Tutupnya itu dipilah juga, Pak. Kak, dipisah, ada nilai jualnya juga. Kalau labelnya ada nilai juga, tapi dengan syarat kakak masukkan jadi EcoBrick. Bisa dibeli sama Montres, kan di situ. Dan juga nanti dipilah sesuai dengan per item per kotak. Gitu. Atau mungkin nanti kakak milahnya ada botol bening, ada botol namanya biru dan sebagainya, botol warna. Nanti kita akan kasih tahu beberapa teknik memilah dan sebagainya. Itu next dilanjutkan kegiatan. Lanjut Kak Rizky. Nah, di sini untuk kewajiban sebagai nasabah, warga, pelajar atau anggota pramuka peserta didik, install aplikasi, memilah sampah di rumah, ya. Artinya di rumah itu sampah yang dijual sudah terpilah. Mengantarkan sampah ke MP. MP itu adalah bank sampah, Monpreneur. Ya, menjual sampah ke MP. Buka rekening Bank DKI. Kewajibannya adalah nasabah. Haknya nasabah memiliki akun Montras, memiliki akun Jack1 Pay, memiliki rekening dan ATM Bank DKI, kepastian dibeli oleh MP atau bank sampah. Kami memastikan akan membeli barang tersebut kepada nasabah atau warga dan kakak-kakak peserta. Menerima bayaran dari hasil penjualan MP atau bank sampah. Kami membeli, membayar dengan sistem adalah digital, bukan tunai. RT, RW, PKK, Karang Taruna, atau BSU, atau bank sampah, atau pramu, atau kwartiranting, gugus depan. Kewajibannya adalah install, buka rekening, memiliki area tempat penyimpanan, dan tenaga kerja 1 orang. Memiliki modal awal. Ya, jangan lupa Kak, kalau memiliki modal awal Kak. Yang utama adalah kakak-kakak di kwartiranting paling tidak bisa memiliki modal awal. Hasil keputusan kita launching kemarin, Bank DKI akan memberikan modal awal kepada kwartiranting itu hanya sebesar 500.000 Kak. Gitu. Selebihnya Kakak bisa putar dan putar nanti kita aja Kak. Mendaftarkan diri sebagai MP, ya, membeli sampah dari TP, Transpreneur atau nasabah, membayar fee per transaksi, ya, terus menyimpan sampah sebagai sampai dibeli oleh MCP atau kuartir cabang, menjual sampah ke MCP atau menjual ke kuartir cabang. Haknya adalah memiliki akun Montres, Jack1 Pay, memiliki rekening Bank DKI, kepastian dibeli oleh MCP. Bedanya kalau di nasabah, kepastian dibeli oleh bank sampah. Kalau bank sampah, kepastian dibeli oleh MCP. Nah, di situ. Yang pasti, kalau kakak bank sampah yang sudah barangnya banyak, baru kakak tinggal telepon MCP-nya dan siap di pick up, diangkut. Gitu, Kak. Selanjutnya, Kak Rizky. Ini gambaran kayak, ini hanya gambaran saja, yang dimana gambaran pendapatan ya warga atau siswa, misalkan botol plastik mix ya, beratnya 100 kilo. Keuntungan 1.200, pendapatan 120.000. Nah, di sini koperasi misalkan kantin botol ini pres ya, ini harga juga beda. Botol pengolah sampah juga beda lagi di sini. Ini gambaran kasar Kak. Next. Ekosistem Jack1 Artri Kak. Di sini ada Montras Point Collection. Di sini ada Montras Point. Montras Point ini di sini ada artinya universitas, kerujuan SM sebagainya ya. Di sini hanya kita gambarkan sebagai namanya ekosistem yang dimana semua tempat bisa kita lakukan Kak. Makanya di sini gerakan pramuka bisa mengambil sampah punya warga, punya siapa. Kalau sistem kita di komunitas itu ya masing-masing bank sampah berlomba mencari nasabah Kak.
Di situ, Kak. Next, Kak Rizky. Ya, lanjut, Kak. Nah, di sini kita lihat nanti tampilan aplikasi Jack1 R3. Yang pertama adalah setelah kakak download, akan menemukan adalah daftar. Kakak daftar dulu, klik daftar. Nomor 2-nya adalah kakak isi nama depan kakak, nama belakang kakak, nomor handphone, teruslah kakak lanjut, masuk ke tab 3 adalah tulis lagi ya, nama depan kakak, nama belakang kakak, nomor handphone. Next sekali lagi ya. Lanjut Kak Rizky. Nah, setelah itu nanti kakak akan mendapatkan kode verifikasi PIN ya Kak. Nah, PIN ini nanti yang dimana kakak pencet sesuai dengan PIN ATM kakak saja biar nggak lupa Kak. Yang mudah-mudah, takutnya kakak ntar lupa untuk membuka aplikasi PIN-nya lupa. Yang mudah-mudah saja Kak gitu. Atau disamakan dengan PIN ATM nggak masalah karena di sini kode ini hanya kakak yang mengetahui gitu. Dan jangan sampai orang lain tahu Kak. Nah, baru setelah nanti diregistrasi sukses oleh admin, baru nanti kakak mendapatkan aktivasi ya, setuju, kliknya. Lanjut Kak Rizky. Nah, di sini setelah oke, kakak registrasi oke, sukses. Nah, masuk kepada aplikasi. Nah, di sini aplikasinya ada top up, ada belanja, ada jual, ada posisi lapak, ada cash out, ada Monty PS. Nah, kalau top up, di sini kakak bisa nanti top up ya. Berapapun kakak top up silakan. Belanja, kakak bisa belanja hasil dari poin yang kakak dapat. Misalkan kakak mendapatkan poin hasil penjualan itu 100.000. Nah, di situ ada bisa beli pulsa, bayar internet, listrik, BPJS gitu ya. Kalaupun nanti Kuatir Ranting punya program misalkan koperasi Kuatir Ranting, jual baju atau apa seragam pramuka, jadi bisa pembayaran misalkan adik-adik kita kalau beli kelengkapan seragam bisa melalui seperti itu juga nanti diatur. Nah, jual. Di sini ada kolom jual yang dimana jual ini kakak nanti akan melihat apa sih yang dibeli oleh Montres, barang-barangnya, produk-produknya. Nanti di situ ada klik dan di situ ada harganya Kak, ada harganya. Jadi kakak nggak usah khawatir, kakak sudah ada harganya valid. Kami update per sebulan sekali dengan pabrik yang di atas supaya tidak ada nanti salah paham masalah harga. Di sini harga kita sudah valid semua. Selanjutnya ada posisi lapak. Kalau kakak klik posisi lapak, itu nanti akan muncul lapak terdekat kakak. Lapak terdekat kakak. Tapi di sini kita memainkan bank sampah Kuatir Ranting, bank sampah Gugus Sepan. Kalau bisa Kak, nanti nasabah kakak, jaringan kakak suruh beli lapak yang punya kakak semua. Nah, di situ. Jangan disuruh lapak-lapak di luar komunitas kakak, gitu aja. Supaya apa? Kan kakak selaku bank sampah punya pemasukan, gitu kan. Cash out, nanti akan keluar cash out ya. Cash out itu adalah histori Kak. Berapa sih selama ini kalian jual barang? Nanti di situ ada cash outnya. Nah, kalau Monty PS ini beda lagi Kak, nanti lihat di luar program. Next, Kak Rizky. Nah, di sini kita lihat ini top up Jack1 Pay. Nah, nih kalau kakak mau top up ya silakan. Nih poin step pertama adalah klik top up. Step kedua adalah di sini kita lihat ada channel bank lain, ada ATM Bank DKI. Nah, di sini poin ketiga adalah kakak bisa copy ya fitur account-nya, nanti tinggal pilih seperti biasa. Next, lanjut Kak. Dan pembelian. Nah, di sini bagaimana sih cara pembelian produk yang ada di aplikasi belanja-belanja sebagainya. Nah, di sini ada pulsa, listrik, air, pasca bayar, telkom, internet, game, BPJS, silakan di situ. Yang ketiga adalah ya bisa ngeklik misalkan pulsa ya di sini keluar beli pulsa internet apa saja berapa dan sekiannya. Next Kak, lanjut. Layanan jemput sampah. Layanan jemput sampah. Yang pertama adalah kakak lihat di sini, kakak klik posisi lapak. Ya. Yang kedua kakak pick up ya. Jika lokasinya belum di set ya, kakak langganan dengan tempat tersebut. Yang ketiga akan kelihatan nanti posisi lapak terdekat sesuai dengan tempat kakak tinggal.
atau tempat kakak posisi bertempat dimanapun berada. Nah di situ nanti ada nama bank sampahnya. Kalau pramuka boleh nama bank sampah gugus depan ini boleh, gugus depan ini boleh, atau misalkan Kuartiranti juga boleh nama bank sampah Kuartiranti. Nanti di situ tampilnya nama bank sampah kakak buat sesuai dengan alamat dan nanti akan dikonfirm. Nanti akan ada SMS kakak nanti dengan nasabah kita itu dengan bank sampah jarak maksimal adalah 5 km Kak. 5 km bank sampah bisa menjangkau nasabah yang bank sampah bisa menjangkau bank sampah nasabah yang ada di 5 kilo yang ada di wilayah kakak di situ. Jadi saya misalkan nasabah pengen jual sampah. Saya klik posisi lapak. Oh, ada yang terdekat. Ya. Maksimal 5 kilo. Nah, saya bisa jual sampah di situ, Kak. Tinggal klik aja. Oh, nama ini. Nanti situ ada kolom chat. Nah, tinggal chat, Pak, saya siap untuk dibeli sampahnya. Bisa dijemput nggak? Bisa, Mbak. Nah, di situ nanti bank sampah jawabnya bisa gitu. Nanti ada perjanjian ya gitu. Perjanjian gimana? Kalau nanti bank sampah menjemput nasabah dan nanti nasabah dibeli sampahnya oleh bank sampah, nanti ada perjanjian transaksi yang di mana ada fee jemput Kak gitu. Fee jemput di mana per jemputan sampah kalau nasabah ditarik oleh bank sampah itu 10.000 Kak. 10.000 masuknya kemana? 10.000 masuknya ke picker atau ke pick up yaitu bank sampah. Jadi kalau kakak sebagai bank sampah punya poin 1, kakak sudah ada pemasukan penjemputan 10.000 per jemputan. Bayangkan Kak kalau 10.000 dikali sehari ngangkut sampah bank sampah, ngangkut sampah ke warga atau ke nasabah 10, berarti 10 kali 10 udah dapat 100.000. Itu bank sampah. Itu hal kecil Kak misalkan. Next. Lanjut Kak Rizky. Ya, jual beli sampah. Di sini kita lihat jual beli sampah adalah di mana pertama kakak klik jual. Yang kedua nanti ada muncul yang namanya detail keranjang ya di sini. Kakak klik add item yang warna merah. Nanti akan muncul produk-produk yang akan bisa dibeli oleh Montres. Baik HDPE, PT, PP, PS, PVC dan sebagainya atau multi layer. Multi layer ini adalah saset-saset minuman, kopi, bekas Indomie, plastik itu multi layer. Ya, bisa dibeli juga Kak kalau di Kimi dan semua barang dibeli oleh Montres. Next. Nah, jual beli sampah. Nah, di sini poin keempatnya ada berbentuk non plastik ya. Semua produk Kak, di sini kita ngitungnya Kak. Uniknya kalau di Montres ini kita bisa beli per piece loh Kak. Bisa beli per piece. Nah, misalkan ukuran materialnya 400 ml, kita beli 89 perak per piece. Ukuran 250 ml kita beli 77 perak per piece. Dan di bawahnya juga harga di bawah juga. Itu bisa kita beli. Langsung kita masukkan ke keranjang. Mau dibeli berapa? Misalkan Citra, ya Citra dibeli botol di situ sudah jelas harganya berapa. 1 botol ada harga 1 botol. Tinggal di pick up, diklik, jual, masuk saldo. Lanjut Kak. Nah setelah dijual, oke, akan keluar namanya barcode Kak. Barcode ini nanti akan diberikan kepada nasabah atau nasabah ke bank sampah. Langsung di hari itu juga, di tempat itu juga akan di-scan. Setelah di-scan, masuklah saldo kakak ke top up yang ada di aplikasi nasabah. Inilah kemudahannya Montres. Lanjut Kak. Histori transaksi. Kakak ingin lihat transaksi hasil penjualan kakak kemarin, sebulan, atau seminggu yang lalu, bisa dilihat histori Kak. Di situ tidak terhapus Kak. Kami Montres tidak pernah hapus sampai kapanpun, akan terlihat ya mau setahun, 2 tahun, kakak oh saya pernah nabung di tanggal sekian nih, harga sekian. Ini sudah valid Kak dan tidak ada kebohongan sebagainya atau manipulasi. Kita sudah akurat semua Kak. Lanjut.
Lokasi bank sampah. Ya, itu Kak tadi saya katakan, Kakak tinggal klik posisi lapak, nanti akan kelihatan titik-titik posisi lapak. Lihat MP itu Montras Point atau bank sampah. Misalkan MP Kuaran Setiabudi atau MP Gugus Depan SMA 43. Gugus Depan ini gitu. Misalkan itu akan keluar nama, alamat, nomor telepon, nanti open rute, nanti akan chat dengan nasabah, itu bisa Kak. Jadi Kakak walaupun di rumah lagi ngopi atau handphone bunyi, kluk ya, ada pesan masuk, Pak mohon maaf bisa diangkut nggak sampah saya. Nah barulah bank sampah angkut, ada sesuai perjanjian, ada kosnya adalah 10.000 per angkut. Ya, itu Kak gitu. Lanjut Kak Rizky. Registrasi bank sampah. Nah kalau Kakak pertama adalah semua wajib mendownload sebagai nasabah. Kakak khawatir ranting atau gugus depan pengen naik tingkat menjadi bank sampah, Kakak bisa klik yang namanya akun. Akun itu nanti akan muncul yang namanya di sini misalkan nama Hendra Gozali, nomor telepon sekian. Ada akun bank, Cengpin, terus pelayanan, terus tingkat akun. Yang Kakak klik adalah tingkat akun. Setelah klik tingkat akun, akan muncul namanya bank sampah, pabrik, tim Mon PS. Nah, di sini Kakak klik misalkan bank sampah. Kakak klik bank sampah, langsung next, lanjut, Kak Rizky. Nah, nanti akan mengisi lagi sama form registrasi. Next lagi, gitu. Lanjut, Kak Rizky. Nah, setelah Kakak klik semua, nanti akan menjadi bank sampah. Jadi ini saya katakan Kak, jadi nasabah aplikasinya beda, bank sampah aplikasinya beda. Kalau Kakak sudah naik mitra menjadi bank sampah, aplikasinya bukan menjadi nasabah lagi Kak. Jadi kalau sudah bank sampah, Kakak bisa beli, tapi belinya hanya nasabah. Dan kalau Kakak menjual, Kakak hanya bisa menjual ke MCP, ya, yang punya aplikasi juga. Kakak nggak bisa jual ke nasabah lagi Kak, beda harga di situ. Dan di sini call center kami ada, Kakak lihat nanti di akun, kita lihat nanti di situ ada muncul hubungi kami. Call center kami itulah admin kami, nanti akan berhubungan dengan Mbak Desi, itu nanti silakan ditanyakan. Nanti yang menentukan registrasi iya tidaknya nanti adalah admin, ya. Kalau bank sampah. Tapi admin biasanya kalau atas nama Pramuka dia akan kontak ke saya, Kak, saya sudah download terus dari Pramuka ini sudah bagaimana? Ya sudah ACC, ya ACC seperti itu Kak. Jadi tinggal saya hanya mempermudah jaringan yang ada. Lanjut Kak. Nah, lanjut lagi Kak. Kayaknya masih ada tuh. Nah, di sini kita lihat di sini ya pembelian bank sampah oleh pabrik. Nah, di sini sekolah Mitra Bank DKI melalui aplikasi ya, Mitra Bank DKI datang ke sekolah sesuai sepakatan ya, atau bank sampah kami hadir dengan kesepakatan, ditimbang oleh mitra kami ya, langsung diinput oleh bank mitra bank sampah. Selanjutnya adalah di packing ya, dibawa oleh mitra bank sampah melalui Jack One Mobile, langsung mengecek saldo, mutasi rekening, dan uang itu langsung masuk. Oke, Kak Rizky lanjut dikasih video ini Kak, video Bank DKI. Ya, lanjut video Bank DKI Kak Rizky. Silakan Kak, kita lihat dulu ini. Kita tampilkan video komunitas Jack One R3. Bumi, planet biru yang kita tinggali ini memiliki berjuta keindahan di dalamnya, tak terkecuali Indonesia. Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia merupakan kota yang megah. Tapi tidak hanya megah, Jakarta juga punya masalah serius terkait sampah. Sebuah fakta menunjukkan jumlah sampah di Jakarta mencapai 6.000 sampai 6.600 ton per hari. Jika dibiarkan, lama-kelamaan keindahan alam yang kita miliki akan rusak dan
akan dapat menimbulkan bencana. Lalu bagaimana upaya kita untuk merawat dan menjaga bumi supaya kembali baik dan nyaman ditinggali? Sebagai wujud kepedulian kita terhadap alam, kita dapat turut serta melakukan pengelolaan sampah dengan budaya 3R. Reduce, reuse, recycle. Reduce artinya mengurangi produksi sampah yang dapat kita lakukan dengan cara menghindari perilaku konsumtif dengan lebih bijak membeli barang yang dibutuhkan. Reuse berarti menggunakan kembali, hindari penggunaan produk sekali pakai. Penggunaan produk reusable seperti kotak makan, tas belanja, tumbler, dan sedotan metal dapat mengurangi produksi sampah jenis plastik. Recycle berarti mendaur ulang. Upaya daur ulang adalah mengolah sampah menjadi produk baru yang dapat digunakan. Apakah kamu pernah mendengar komunitas Jack One R3? Komunitas Jack One R3 adalah komunitas peduli lingkungan, terdiri dari warga pemilah sampah dan pengepul sampah yang dapat memperoleh penghasilan tambahan melalui aktivitas reduce, reuse, recycle berbagai jenis sampah dengan dukungan aplikasi Jack One R3. Cara kerja Jack One R3, warga mengumpulkan dan memilah sampah sesuai jenisnya. Beberapa klasifikasi sampah yang harus dipilah berdasarkan materialnya, antara lain metal, sampah organik, kertas, plastik, dan gelas kaca. Selanjutnya, sampah-sampah yang sudah dipilah tersebut dibawa ke tempat pengepul untuk diperjualbelikan. Lalu, warga akan mendapatkan uang atas hasil penjualan sampah berdasarkan harga yang berlaku. Hasil penjualan akan ditransfer secara non-tunai melalui Jack One R3. Pengepul akan mengirim atau meminta pihak pengusaha sampah agar mengambil sampah yang telah terkumpul untuk ditimbang kembali dan pengepul mendapat pembayaran sesuai dengan harga jenis sampah di Jack One R3. Buat kamu pengurus RT, pengurus sekolah, Karang Taruna, PKK, pengelola gedung, dan lain sebagainya, kamu bisa loh bergabung dalam komunitas Jack One R3 sebagai pengepul sampah. Jadi, selain berpartisipasi dalam aksi penyelamatan lingkungan, melalui Jack One R3, kita juga bisa mendapat penghasilan tambahan dengan mengubah sampah menjadi berkah. Mulai sekarang, mari kita ciptakan lingkungan yang bersih dan sehat demi bumi yang kita huni. Bersama Jack One R3, kita kurangi peningkatan sampah yang semakin tidak terkendali. Yuk, bareng-bareng kita berkontribusi menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengolah sampah secara bijak dengan bergabung bersama komunitas Jack One R3 dari Bank DKI. Oke, Kak Rizky, lanjut ke ini, Kak. Video yang Tong IoT, Kak. Kita berkolaborasi dengan Bank DKI ya berkaitan dengan komunitas Jack One R3 ya, kita juga bekerjasama dengan CEO Montres Avatar Indonesia. Kita mengembangkan program yang namanya boleh dikirakan dengan istilah bank sampah pramuka lah, kira-kira gitu. Banyaknya warga yang belum tahu yang namanya sampah itu ada nilai uangnya, ada nilai ekonomis. Hampir kurang lebih 6.000 orang yang hidup dengan mengais sampah di Matar Gebang sana. Ya, mudah-mudahan ya kegiatan ini bisa didukung semua, ya kan. Nah, jadi kita bisa mengimplementasikan ya kegiatan ini di masyarakat. Ya. Bangsa yang sedang booming saat ini adalah aplikasi pengelola sampah yang memiliki fungsi edukasi juga transaksi, yaitu Mounttrust. Mounttrust memberikan fasilitas dan dukungan penuh terhadap pengelolaan bank sampah secara digital dengan menyediakan fasilitas marketplace bagi produk daur ulang serta penjualan sembako bagi lapak bank sampah. Saat ini, Mounttrust juga melakukan inovasi dengan menyiapkan Smart Bin, yaitu tong sampah berbasis IoT atau Internet of Things yang diharapkan
mampu untuk memberikan dampak positif kepada lingkungan dan menjadi pendorong terciptanya ekonomi sirkuler yang lebih masif di masyarakat. Smart Bin dapat menghitung sampah yang dimasukkan ke dalam tong serta mengeluarkan struk yang dapat ditukarkan menjadi sembako di kantor pengelola bank sampah. Caranya sangat mudah loh. Download aplikasi Mountras di Play Store atau App Store, daftarkan akun Anda, lalu temukan tong sampah Mountras di kota Anda. Masukkan sampah ke tong sampah Mountras, lalu tekan tombol hijau di tong sampah tersebut. Kemudian, barcode akan tercetak oleh mesin. Lalu, scan barcode tersebut menggunakan aplikasi Mountras dan secara otomatis saldo Anda akan bertambah. Tukarkan saldo tersebut ke bank sampah terdekat dengan sembako atau digunakan untuk transaksi pemberian BPJS, pulsa, kuota internet, bayar cicilan kredit, atau pembayaran-pembayaran lainnya. Yuk kita sama-sama pilah sampah agar bernilai ekonomi juga membersihkan bumi. Salam, bersih pasti untung. Kak Rizky, lanjut foto transaksi yang di Keramat Pela tuh. Foto-foto Kak, ditampilin dulu Kak. Nah, oke. Tampilan yang pertama dulu Kak. Nah, ini kita Bank Sampah Jakarta Selatan Kuarcap baru perdana menimbang di SD-nya Keramat Pela punya Kak Royati di Keburen Baru Kak. Ini kita lihat di sini, ini ya foto ini ketua DKC nih, ini ketua DKC nimbang punya bank sampah di sekolah. Lanjut Kak. Nah itu lihat sampah-sampahnya bank sampah, ya disaksikan dengan saya juga. Saya tiap turut hadir menyaksikan. Lanjut Kak. Ditimbang lagi, lanjut. Di sini Kak, itu yang kita timbang itu botol-botol Kak, ya. Botol di sini botol yang belum dipilah tuh Kak. Mohon maaf ini Kak. Kakak lihat itu ada botol-botol ngambrak itu campur gabrugan. Itu kami beli murah Kak. Kalau nanti Kakak mau mahal, mohon dipilah Kak. Ya, dipilah per item. Ya, misalkan dipilah itu artinya itu labelnya belum dikletek Kak. Nama gelas aqua juga pun belum dikletek semua. Jadi harga kami kasih harga kotor, bukan harga besi. Harga besi adalah kalau itu sudah dikletek label-labelnya, tutupnya dipilah dan sebagainya Kak. Selanjutnya next. Lanjut. Ini setelah nimbang Kak, ini proses transaksi. Jadi Kak Hardi ini yang baju oranye, yang bank sampahnya adalah Kak Winarto ketua DKC. Setelah menghitung semuanya total, barcode muncul, di-tap oleh Kak Hardi selaku pembina yang ada di sana. Lanjut Kak. Lanjut. Lanjut. Nah, ini uangnya masuk di sini. Lanjut. Nah, ini pasti proses. Nah, kita lihat di sini tuh masuk saldonya kurang lebih 230.000. Kak Ardi Sunardi, dia pembina di SD Keramat Pela, Kebayoran Baru. Lanjut Kak. Ya, lanjut. Nah, ini berlanjut. Nah, ini per item. Jadi nanti barang-barang Kakak ini dipisah dulu Kak. Kardus-kardus, kertas-kertas, kaleng-kaleng, pet bodongan. Jadi kalau Kakak jualnya pet bodongan, yang jual pet bodongan di situ Kak. Ya. Jadi kalau pet bodongan ini kita beli ya kurang lebih 2.560 perak per kilo Kak. Gitu. Lumayan Kak harganya Kak. Lanjut. Oke. Saya kira cukup Kak. Tinggal silakan sesi tanya jawab Kak Pratiwi. Silakan Kak. Lanjut dengan sesi tanya jawab Kak.
Lanjut Kak Pratiwi. Silakan Kak, masuk Kak. Ya. Mohon maaf tadi sinyalnya kurang bagus jadi keluar sendiri. Sudah selesai Kak Hendro? Sudah Kak. Alhamdulillah. Kita kasih plus dulu untuk Kak Hendro yang luar biasa ya. Beliau sudah berkeliling kemana-mana untuk menyampaikan bagaimana kerja Montras bekerja sama dengan Bank DKI Yang kurang bagus ini. Terima kasih Kendro. Baik, di sini kami akan buka kesempatan kepada kakak-kakaknya, kepada narasumber. Maaf Kak Tiwi, ini suaranya. Bagus sekali Kak, paketnya Kak. Coba Ya, silakan Kak Didi. Siap. Ya, monggo Pak. Halo. Sinyalnya nggak bagus. Oke. Kalau gitu saya ambil alih. Pak Didi bisa memberikan sambutan. Silakan. Iya. Pak Didi masih hadir ya? Bisa di situ ya, di Zoom ya? Iya. Monggo Pak. Iya, dibuka dulu Pak mikrofonnya biar terdengar Pak. Mute-nya diaktifkan dulu Pak. Ya, monggo Pak. Iya, makasih atas kesempatannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati kakak-kakak semuanya, Kak Kuaran, Kak yang pada pagi hari ini, kakak semuanya masing-masing sekolah yang pada pagi hari ini ikut mengikuti film tentang bank sampah. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih dari Bank DKI mungkin tadi yang telah menyampaikan materinya, dan juga dari tim-tim yang telah menyampaikan narasumber yang telah menyampaikan materinya. Yang persahabat ini saya juga luar biasa nih, memang bank sampah ini saya juga sangat setuju ada mekanisme baru sehingga kita juga menjadi ada tantangan baru dan mungkin juga dapat menghasilkan omset-omset yang baru, termasuk juga dapat mengurangi sampah-sampah yang ada di sekolah, di masyarakat khususnya, termasuk juga pada umumnya di DKI Jakarta. Saya ke Kecamatan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, ini juga kemarin sudah beberapa saat kemarin berbincang dengan Pak Sekcam, bagaimana mekanismenya itu di Kecamatan Setiabudi bisa dapat berjalan dengan baik. Kami harus koordinasi dengan Kaning Ketua Lokoran Kecamatan Setiabudi, termasuk juga anggota-anggota KKK yang lainnya, termasuk juga para kepala sekolah yang ada di Kecamatan Setiabudi. Yang berikutnya juga pada kesempatan ini mungkin tadi sudah lihat tayangan gambar, terus mekanisme. Kami juga selaku orang di Kecamatan Setiabudi sangat setuju mekanisme seperti ini dapat berjalan dengan baik di Setiabudi. Mudah-mudahan ini akan terasa dengan sebaik mungkin itu ya. Mungkin Kaning nanti bisa dikoordinasikan dengan. Namun kami mungkin ada kendala untuk tempat ya. Kayaknya seperti tadi itu kalau semuanya kita sudah punya tempat, lokasi, keluaran Kecamatan Setiabudi, mungkin kami juga akan action semakin sebaik mungkin gitu. Ya mudah-mudahan kami akan koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan yang ada di Mentas sehingga kami pun punya tempat untuk kegiatan pramuka di Kecamatan Setiabudi. Mungkin nanti kakak-kakak semuanya
dan memberikan motivasinya atau mungkin usulan-usulannya sehingga program-program pramuka yang ada di Kecamatan Setiabudi dapat berjalan dengan sebaik mungkin. Termasuk mungkin dari tingkat SD, SMP, SMA, atau mungkin dari masing-masing ini kita harus kolaborasi sehingga pelaksanaan dapat berjalan dengan sebaik mungkin. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak dari Pak Wakil Wali Kota selaku di tingkat provinsi juga, ini menandakan bahwa memang sampah di DKI Jakarta itu sangat banyak dan perlu kita menyaring sehingga berhasil guna dan manfaat guna untuk kakak-kakak dan adik-adik semua yang selalu termotivasi untuk memberikan kebersihan DKI Jakarta. Mungkin itu yang terakhir, kami ucapkan terima kasih yang atas kehadirannya dari kakak-kakak semuanya yang telah hadir dari pagi sampai saat ini. Itu saja, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Kak. Terima kasih Pak Didi atas atas arahan dan sambutannya. Gimana Pak Fatihin? Ada yang mau disampaikan? Mohon izin Kak Didi, Kak Ning. Kebetulan untuk tempat yang di belakang SD Menteng Atas 14 kemarin sudah ada jawaban dari camat. Tinggal akan kami tindak lanjuti untuk ke wali kota. Kebetulan KTW nanti akan bekerja sama katanya dengan Kak Hendro ya. Kak Hendro sama Kak Asnawi selaku Kak Warja Selatan. Mudah-mudahan realisasi kantor Kuaran Setiabudi segera terwujud. Yang berikutnya Kak, ini mohon ini harusnya kalau yang ikut sekecamatan Setiabudi itu kalau satu Kak Mabigus dengan Kak Gudep itu hampir 100 ya kalau dari SD, SMP sampai SMA. Iya. 50. Karena yang hadir berapa orang ini? Saya karena pakai HP ya, jadi kita nggak kelihatan. Mungkin itu saja Pak. Ya Kak Fatin. Halo. Yang hadir? Halo. Yang hadir hari ini ada 27. Ada 27 Kak. 27 ya. Ada 27. Ya, 27 Semuanya ya. 27, termasuk Kak Didi. Ya. Oh gitu ya. Oke. Nanti untuk ke 27 ini mungkin nanti kita bisa diundang kembali kehadirannya untuk persiapan program tersebut ya. Kalau ini sudah berjalan dengan baik, mudah-mudahan di Kecamatan Setiabudi kita bisa terlaksana dengan sebaik mungkin. Termasuk juga tempat itu kami juga sudah ulang-ulang. Bahkan kemarin kami ngobrol-ngobrol di SD Karet Kuningan itu bagaimana Pak Sekcam? Kami ini pengennya maraton tapi nyatanya terhambat di tempat. Termasuk juga Pak Bu Camat sampaikan gimana untuk selanjutnya. Kami pun setiap aksi teman-teman adik-adik selalu baik biar tingkat kebakaran, ada kegiatan lainnya sama-sama lain. Kita perlu wadah tempat. Jadi sehingga adik-adik kami yang SMP, SMA itu kelihatannya menggebu-gebu. Tapi kami belum punya wadah gitu. Kami gimana solusinya? Yang salah sih kalau bisa koordinasi dengan Pak Lurahnya, Pak ininya, ataupun mungkin di tingkat kota sehingga Setiabudi punya tempat untuk pelaksanaan kegiatan pramuka tersebut. Kami kemarin sudah koordinasi. Syukur-syukur kalau Pak Fatihin bisa dengan ke tingkat kota itu dapat berjalan lebih cepat, lebih bagus ya. Karena ini programnya sangat bagus sekali, sehingga kita pun banyak kegiatan yang harus kita laksanakan, gitu ya Pak Fatin ya. Oke Pak Fatin, masih? Ya, baik Bapak, terima kasih ya Pak Didi. Ya, mungkin administrasi Kaning ya untuk selalu monitor kegiatannya sehingga pelaksanaan dapat berjalan dengan baik. Ya, itu aja kita lanjut Pak. Oke, terima kasih Pak Didi, Pak Fatihin masukannya. Selanjutnya, mungkin sedikit juga informasi. Kemarin saya juga sempat bincang dengan Kak Hendro berkaitan dengan tempat, karena insya Allah pihak Montras akan memberikan satu alat digital ini ke setiap kuaran, ya. Jadi seperti ini alat digital di mana kita bisa menimbang sampah, langsung nominalnya muncul melalui aplikasi. Uang nanti bisa dengan scan juga berpindah dari pihak kuaran selaku pembeli ya
kepada penjual, mungkin juga peserta didik kita, hanya baru diberikan satu ranting, satu alat ya Kak Hendro, kemarin waktu infonya di cabang ya. Iya Kak Hendro. Iya. Nah, kami tempat seperti juga disampaikan Pak Fatin, kami sudah pegang surat dari kelurahan dan kecamatan. Hanya saja harus ditindaklanjuti ke aset DKI ya. Nah, karena pandemi sehingga kami belum bisa menindaklanjuti. Kemudian saya sempat sharing juga ke Kak Hendro, dan Kak Hendro akan membantu melalui Kak Isnawa ya. Hanya belum ada waktu juga karena Kak Hendro-nya masih muter-muter untuk sosialisasi tentang bank sampah. Ya, itu info yang terakhir ya. Mudah-mudahan segera akan kita tindak lanjuti untuk kita sama-sama bisa bergerak melaksanakan kegiatan bank sampah demi bersihnya DKI Jakarta dan demi suksesnya program Warti di cabang Jakarta Selatan. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada kakak-kakak yang masih bingung bisa bertanya langsung kepada narasumbernya. Kami persilakan. Saya Kak Tiwi. Ya, monggo. Ini mungkin yang pertama saya hanya mau minta apa tadi ya, PPT yang ditayangkan tadi mohon dikirim di grup kita supaya kita bisa mempelajari lebih jelas gitu Bu, di KTW. Oke. Share materi yang tadi ya Kak ya. Iya, materi yang ya, tadi baik, terkadang kalau kita mendengarkan saja kita belum jelas, tapi kalau kita membaca dengan seksama kita akan lebih mudah untuk memahaminya. Tapi memang begini Kak Rafiuddin, kalau menurut saya lebih mudah lagi kakak download dulu aplikasi Jack1 R3-nya, sehingga kakak-kakak bisa lihat dalamnya itu isinya apa sih. Iya, iya. Jadi kalau kita praktekkan langsung, ya kalau kita praktekkan langsung kita akan lebih mudah dibanding mungkin dengan membaca materi. Tapi tetap nanti Kak Hendro akan memberikan ya Kak Hendro ya ke kami, dan kami akan share ke kakak-kakak melalui grup-grup ya, mungkin seperti itu ya. Ya, Kak. Baik, Terima dari kasih, yang Kak. lain kakak-kakak ya, terima kasih Kak Rafiuddin. Dari kakak-kakak yang lain monggo, ada yang mau disampaikan? Saya Kak Tiwi. Ya, monggo. Pak Idris. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selama ini kan kita di SMP 57 itu sampah sudah diambil dari dinas ini kelurahan ya. Secara ini sih sudah dipilah-pilah. Cuman kita nggak tahu karena saya belum pernah menanyakan secara langsung bagaimana mekanisme pengambilannya. Tapi kalau yang saya lihat setiap ini kan ada waktu-waktu rutinnya mereka mengambil sampah tersebut. Tapi saya nggak tahu setelah dipilah itu bagaimana ininya, apakah dia sudah juga masuk bagian dari Jack1 Antri atau kita harus ikut dalam mendaftar sebagai peserta Jack1 Antri ini. Makasih Kak Tiwi. Ya, terima kasih. Monggo Kak Hendro mungkin bisa menjelaskan. Ya, terima kasih Kak. Kalau yang punya sekolah diambil oleh pihak kelurahan atau PPSU, itu di luar kami, Kak. Dan yang sudah-sudah, kalau memang kebanyakan yang bertanya kepada kami adalah, Kak, kami di sekolah sudah diambil oleh PPSU, Kak, oleh kelurahan. Tapi namun pembayarannya nggak jelas, Kak, kan di situ. Ada sebulan, per 3 bulan, per 6 bulan, kan di situ. Dan nggak tahu harga pastinya berapa, kan di situ Kak. Nah itu di sini yang kita mengajak adalah supaya adik-adik kita Gedang Pramuka atau gugus depan mempunyai pemasukan mandiri yaitu dengan bank sampah. Kalau itu di sekolah sudah ada bank sampah sekolah, tinggal nanti bagaimana teknisnya kakak-kakak di pembina gugus depan bisa koordinasi dengan sekolah. Misalkan diatur, Kak bisa nggak hari sekian ini sampahnya buat pramuka atau bagaimana? Atau dijual kepada kita, nanti tinggal sistem bagi hasil, itu atur aja Kak, kadang begitu.
Kan di sini kalau di bank sampah sekolah, memang kan kebanyakan itu tadi saya katakan adalah siswa tidak mendapatkan manfaat atau bagi sebagainya, hanya mendapat manfaat hanya pihak sekolah. Tapi kan juga paling tidak sekolah juga tidak tahu harga pastinya berapa yang akan dibeli oleh pihak PPSU nominalnya. Tapi kalau kami di Montres ini sudah jelas di aplikasi, kita jual dan beli sesuai dengan aplikasi. Di luar itu kita tidak bisa beli, tidak bisa jual di situ. Nah, untuk mengantisipasi yang ke bank sampah sekolah itu, kakak-kakak ya bisa koordinasi aja ke pihak sekolah. Bisa nggak pramuka ikut serta di situ? Artinya pramuka ikut serta ya bahu-membahu gitu. Tapi tinggal nanti sistem hasilnya gimana ya kakak atur dengan pihak sekolah supaya tidak bentrok kak gitu. Itu usul aja kak. Kalau toh nanti kakak punya cara lain itu teknis masing-masing pembina gitu. Artinya bank sampah sekolah dengan yang ada sekarang itu beda kak ya. Mohon maaf kak, beda bukan tanggung jawab kami. Itu sudah ada aturan mainnya ada di LHK kak. Sudin LH. Jadi biasanya dia ngambil sekolah diambil kelurahan diambil oleh Sudin LH, Sudin LH diambil oleh Dinas LH, diangkut oleh tim bagi-bagi pick up. Bank sampah ya, ada namanya. Bahkan itu memang instruksi dari dinas. Waktu instruksi pertama itu, ya sebelum bekerja sama dengan bank ya, itu memang BSI yang mengambil. Dan kami tidak pernah tahu berapa kilonya. Kadang sampah itu dibawa oleh mereka. Nanti tahu-tahu uang masuk ke rekening yang kita berikan. Rekeningnya juga tidak ditentukan, rekening apa saja. Selanjutnya kemudian beberapa bulan lalu juga pihak dinas mengumpulkan kita, ya kalau tidak salah saya juga ikut Zoom, untuk bekerja sama dengan Bank DKI. Hampir semua murid dibuatkan rekening Bank DKI untuk sampah. Ini juga menjadi kendala, ini prosesnya gimana? Masih menjadi pertanyaan. Ya, dan sepertinya tidak berjalan juga gitu. Nah, dengan Montres ini, saya optimis. Kenapa? Karena dia punya aplikasi, Pak. Dari aplikasi itu kita tahu harganya. Bahkan saat kita menjual, uang itu langsung masuk ke rekening kita. Gitu. Kita bisa lihat lewat aplikasi. Itu yang berbeda dengan program dari dinas. Makanya Pak Isnawa sangat mendukung program ini dan berharap Jakarta Selatan menjadi pelopor bank sampah. Karena beliau sendiri juga kan waktu Zoom yang menyampaikan materi ya, di kegiatan dinas saat sosialisasi bank sampah. Tapi berbeda dengan pramuka karena kita mempunyai aplikasi dan alat penghitung sampah digital gitu. Ini anak-anak mungkin bisa seperti yang disampaikan Kak Endro, seminggu sekali sampah atau sebulan sekali sampah untuk pramuka ya. Mungkin sekarang sedang masa pandemi, ke depan mudah-mudahan bila kita sudah aktif luring ya, anak-anak disuruh membawa aja 1 botol, kemudian dimasukkan, ya. Jadi kalau kita lihat, mohon maaf, ini mati ya, ini sedang mati, itu tinggal dimasukkan aja, ya, dimasukkan ke dalam sini, ya. Nanti uang akan keluar di sini, ya. Truk akan keluar berapa nominalnya, tinggal kita di aplikasinya juga. Pokoknya dengan alat itu, insya Allah anak-anak akan senang, ya. Tapi hati-hati juga, kadang-kadang di bawahnya ini kan, ini ya, ini ada bukaannya nih. Ya, jadi kalau dibuka, kalau anak-anak yang nakal nanti diambil lagi, dicemplungin lagi. Jadi memang harus diawasi. Nah, karena alatnya 1 dan hanya, insya Allah kalau kita punya sekretariat, akan kita tempatkan di yang disampaikan Pak Fatihin, di samping Menteri atas 14 itu ada rumah dinas lurah ya yang tidak terpakai, bahkan terbengkalai sepertinya, dan ini akan kita gunakan gitu. Nah, alat ini akan ada di situ. Mungkin yang jadi pertanyaan saya juga selaku pengurus Kuaran nih, Kak Ning, mungkin di sini ada Ketua Kuaran dan ada Kak Mabiran, Kak Didi. Apa semua kita libatkan atau kita pakai sampel dulu dengan alat ini? Artinya mungkin kalau kakak-kakak kan nggak mungkin juga ya bawa gitu, bawa semua untuk mengundang anak, maksud saya ya, untuk menarik anak supaya mereka memang tertarik dengan proses seperti ini. Mungkin untuk sampel dulu sekolah yang berdekatan,
Gitu. Maaf, Bu. Kan mungkin kalau yang sekolahnya di Karet Kuningan mau masukin sampah ke sini anak-anak gitu ya, mungkin yang dekat dulu. Kalau menurut saya seperti itu, tapi untuk melibatkan semua sekolah dengan aplikasi itu bagus ya, karena nanti tetap prosesnya dengan penimbangan. Jadi kalau jumlahnya banyak tetap dengan penimbangan seperti itu. Tapi langsung dibayar di muka dengan melalui aplikasi dan Bank DKI seperti itu. Ya, mungkin itu aja sedikit masukan dari kakak-kakak. Maaf Kak Tiwi. Ya, monggo. Bila saya menanyakan ke sekolah dengan mekanisme yang selama ini ada, terus kemudian saya minta diganti dengan sistem yang digunakan oleh Jack One Antri ini, apakah menyalahi nggak ya? Kalau saya pribadi melihat sepertinya tidak ya. Pada dasarnya kita punya satu tujuan sama, membersihkan DKI Jakarta, menanggulangi sampah. Gitu. Saya kira sekolah kalau saya gitu ya punya. Tapi di sini ada Pak Didi, monggo mungkin Pak Didi bisa memberikan masukan. Iya, makasih dari Kak Idris dari SMP 57 ya Kak Idris ya. Oke, baik, makasih Kak Tiwi semuanya dan Kak Ning. Mungkin yang pertama, memang kita ada beberapa sekolah yang sudah dikelola dengan KLH di tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan. Baik, kita ada di data dulu sekolah-sekolah mana yang sekarang sudah kerjasama dengan kelurahan dan KLH di tingkat kecamatan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau sekolah-sekolah yang belum bekerjasama dengan KLH kecamatan atau kelurahan, kita didata dan bisa bergabung dengan pramuka kecamatan, itu ya yang kedua. Lalu yang ketiga, tadi mekanismenya kan tadi sudah ada usulan juga dari KTV bahwa alat yang sudah ada barcode-nya, mari kita sama-sama yang setiap kegiatan pramuka, baik sendiri atau mungkin bertiga atau berapa orang, seketika kita alatnya sudah ada, mari bersama-sama mau 1 botol, 2 botol pakai sepeda jalan mengantar ke kantor kita di yang baru kalau semuanya ini udah berjalan. Ya mungkin sedikit-sedikit kita lama-lama gue jadi bukit lah insya Allah. Yang penting itu mungkin ide sementara dulu, mungkin Kak Fatin, ke Pak Lurah mungkin untuk tempatnya boleh apa enggaknya gitu. Itu bisa disampaikan, kita tempatnya bisa terpakai gitu. Atau memang kita dimentas dulu atau gimana. Mungkin ini harus kita bicarakan dengan Kak Ning, Pak Lurah, nanti kita sampaikan. Jadi ya itu ya. Kita mekanisme kita bisa dikomunikasikan pada saat kita pertemuan berikutnya nih. Ya, yang kedua. Ya, terima kasih informasi dari Kak Idris dari SMP 57. Kalau memang nanti di KLH tidak berjalan, seperti di SMP, di SMA 43 kalau nggak salah, itu memang di atas itu masih banyak waktu itu ada beberapa sampah atau botol-botol aqua yang masih belum terangkatnya. Itu kita yang dari Kuaran bisa mengambilnya diambil oleh pramuka Kuaran, yaitu salah satunya untuk membackup apabila tidak tertarik oleh KLH. Mungkin kita bisa menyisir masing-masing sekolah. Kalau itu di sekolah udah banyak dari SD, SMP nggak ada apa-apa. Mau terpisah kita boleh, mau keluar boleh. Mungkin bisa dua program yang harus di sekolah disiapkan. Itu aja mungkin ya. Kalau untuk harga memang mungkin sudah masing-masing sudah ada sebetulnya. Untuk harga mungkin kadang-kadang ini transparansi di sekolah dengan baik panitia, baik kepala sekolah ya mungkin itulah legalitas di sekolahnya masing-masing gitu ya. Mungkin itu saja. Tapi di sekolah pun atau kegiatan-kegiatan saya sendiri waktu itu masih di Jakarta Utara, memang ada beberapa bank sampah yang sudah dikelola, termasuk saya sendiri dengan pembina OSIS, itu kami pergunakan untuk event-event kegiatan, ada paskibra, ada pramuka, ya uangnya dari situ untuk kegiatan anak-anak juga sebetulnya itu. Yang mungkin ini bocoran aja sih sebetulnya, jadi kita kadang-kadang seperti itu. Itu saja Kak Idris ya informasi dan kakak yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Didi. Ya, assalamualaikum. Ya, demikian. Ya. Ada lagi yang mau bertanya, monggo? Ya, saya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Dengan Kak Dwi? Ya, saya Dwi dari SD Menteng. Dwi Ardi Suryandari. Ya, betul. Ini Bu, silakan. Saya sudah lama mengelola bank sampah di SD, di sekolah saya ya. Nah, kebetulan saya sebagai koordinator bank sampah di sekolah. Selama ini saya ke BSI, ke Kelurahan Menteng Atas.
Kalau dibilang keuntungannya sih, ya maaf ya, tidak besar. Selama saya mengelola saja, cuman terkumpul 200.000 setahun tuh ya. Nah, padahal itu sudah saya lihat tuh sudah banyak banget sampah. Saya pilih-pilih mana yang gabrukan, ya. Awalnya saya nggak tahu awalnya mengenai gabrukan. Saya pisah tuh mengenai tutupnya, botol remak-remak, botol remak-remak, dia berat kan. Nah, itu pun juga tidak membuat besar penghasilan kita, tidak. Nah, dari BSI saja, dari BSI ditimbang, ya, kalau pakai yang tadi Ibu gambar di belakang tuh ya alat tadi, itu mungkin 1-2 botol ya. Nah, kalau itu udah banyak nih, yang gabrukan, belum buku segala macam, itu memang terkumpul sedikit sekali. Nah, itu ada buku tabungannya itu ada cuma terkumpul 200.000 selama saya mengelola bank sampah. Jadi kalau dibilang kegiatan sekolah makan biaya bank sampah banyak, ya itu kayak impossible banget ya. Walaupun itu harus berharap semua dengan adanya ini kita berharap Jakarta bersih, Jakarta lebih baik lah ya gitu. Dari finansial, dari ke penghasilannya, jangan terlalu berharap bahwa bank sampah akan mendapatkan banyak sekali penghasilan. Tidak. Selama 2018, malah 2016 dulu saya pernah mengelola awalnya, itu sebelum berboomingnya bank sampah, itu sangat tipis. Harga gabrukan cuma 1.200 memang seperti itu. Dan fluktuatif, naik turun. Ada 1.100, ada 1.000, tidak sama Bu, selalu berubah-ubah harga itu tergantung pasaran lah ibaratnya seperti itu. Nah jadi itu gambarannya. Semoga saya berharap dengan adanya ini bisa lebih menghidupkan kembali bank sampah yang selama ini saya lihat melalui BSI itu kurang bisa diharapkan dari segi finansial, dari segi pendistribusian sampahnya pun kita repot nih, telepon dulu bagian BSI, suruh jemput PPSU ke yang orang PPSU ya, terus dijemput dulu, terus terkadang malah untuk menampung sampah-sampah botol, kita menyediakan kantong plastik, harus beli lagi, ya kan? Satu kantong plastik berapa? Kayak seperti itu. Jadi nggak berceceran, terkumpul beberapa kantong plastik, ya kan? Belum kartu segala macam. Malah jadi bingung saya. Kok lebih banyak biaya buat beli plastik hitamnya, kecuali disediakan gitu loh. Ini loh plastiknya, ininya bagaimana gitu loh. Jadi itu gambarannya bahwa kenyataannya bahwa bank sampah ini bagus benar, tapi kenyataannya bahwa masih banyak persoalannya, masih banyak kendalanya kan dengan biayanya, biaya untuk pengumpulannya, biayanya untuk mengangkutnya. Itu saya kalau jalan pun nggak enak kan kalau saya nyuruh aja gitu, walaupun mungkin dia nggak minta gitu kan, beli es teh apa gitu, karena memang banyak dari sekolah dia ngangkat dari ke mobil, terus nimbang lagi, anterin saya ke sekolah. Jadi itu gambarannya Ibu ya. Jadi itu aja yang saya ingin sampaikan, bahwa selama saya mengelola bank sampah di sekolah, ternyata kendala itu mengenai pendistribusiannya, pengepakannya, biayanya lebih besar pengepakannya ketimbang jumlah penghasilan yang kita peroleh kalau kita store menimbang gitu. Dan hal lagi Bu, misalnya gini, kita dicatat nih jumlahnya, dicatat ya, ada ditransfer ke DKI, cuman itu rekeningnya cuman 1.215.000, 20.000, 32.000, pakai rekening saya, karena uang ibaratnya gitu loh, uang nggak seberapa buka rekening, gedean buka rekeningnya gitu loh. Pas saya lihat juga cuma 200.000, 300.000 udah setahun setengah gitu loh. Itu gambarannya lah seperti itu. Jadi bagaimana masalah yang saya peroleh ini, yang saya alami sama ini dapat teratasi, dan mohon gimana caranya bank sampah ke depannya lebih baik lagi. Itu aja Bu pengalaman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dwi ya, Bu Arti Surindari. Masukannya bagaimana Kak Hendro mau beri masukan? Ya. Mohon maaf kalau ya, semoga Kak Hendro. Terima kasih Bu Dwi atas sharingnya Bu ya. Memang yang terjadi di lapangan kalau dengan PPSU atau BSI Bank Sampah Induk di kelurahan itu hal seperti itu Bu ya. Tapi kalau di kami ini kan sudah transparansi sesuai dengan di aplikasi. Nah artinya harga sudah tercantum
Bapak Ibu jual hari itu, dibayar hari itu sesuai dengan langsung non tunai masuk top up. Jadi tidak ada lagi kalau di kami itu saling umpat-umpatan kan di situ. Ibu bisa lihat, ibu pengen ambil uangnya, ibu tinggal pindahkan ke rekening. Jadi modelnya kayak Gojek. Gojek itu kan bisa saldo itu bisa pindahkan ke rekening dan tinggal diambil sama gitu. Nah, kalau yang ada di BSI atau PPSU tidak seperti kami, Bu, gitu. Artinya apa? Dia masih manual, dia masih punya beberapa pekerja. Kalau tadi Ibu diminta untuk membeli suatu trash bag, ya kalau kami tidak, timbang di sana, tinggal dipisah, ya. Terus ya kami udah tahu nih botol berapa, udah masukin karung, masukin mobil. Kami nggak mau ribet, Bu, sistem seperti itu. Yang penting barang ada di tempat, kami angkut, sudah terpilah. Tapi ingat, tapi nanti jualnya per item, Bu. Misalkan per item itu kayak botol aqua, fit, dan sebagainya. Ya nanti fit berapa, aqua berapa. Kan dipisah, Bu. Supaya apa? Supaya kami nanti itu melihat ada berapa sih persentase sampah yang kita ambil, baik aqua, fit, semuanya. Nanti bisa saja kami membeli secara bodongan, gabrugan semuanya. Tapi alangkah baiknya nanti kakak-kakak semua, Bapak Ibu menyarankan coba nanti kepada peserta didik atau kakak selaku bank sampah atau nasabah yang mau dijual adalah dipilah ya. Kalau bisa botolnya juga terpilah. Nah nanti penjualannya baik dengan masuk kantong IoT bisa, terus ditimbang juga bisa. Ya kalau ditimbang sistem massal kan gitu. Tapi kayak botol aqua misalkan ada satu kantong plastik isi 36 piece itu 1 kilo, Bu, ya. Kami sudah ngitung 36 botol plastik aqua itu adalah 1 kilo. Misalkan dipisah aqua piece supaya kami tahu berapa sih hitungan piece. Karena di tampilan kami sudah terlihat jelas, ya, ada sifatnya gabrugan, ada per piece. Tapi kami menyarankan ada nanti perkelompokan. Walaupun nanti nimbangnya secara perkelompokan di situ, Kak. Tapi itu, Kak, ya, kami di Montras tidak mau berbelit-belit. Kami ada timbang bayar. Kami tidak pernah meminta kakak-kakak untuk menyiapkan trash bag, ya. Tapi kami hanya minta kakak punya yang namanya karung, Kak. Kakak punya karung, kami tukar karung. Udah gitu aja, Kak. Jadi sama-sama nukar. Jangan sampai ntar kami Montras ambil karung kakak nggak punya karung, nyari karung lagi. Lah karungnya beli ada duitnya. Seperti itu, Kak. Nah, artinya tinggal nanti ada karung, kami tukar karung. Ya. Kami tidak menggunakan trash bag. Karena apa? Mudah sobek, Kak. Itu aja. Saya kira itu, Kak Dwi. Monggo, ya. Kak. Ada lagi, Kak? Ya, terima kasih, Kak Hendro. Ya, mungkin pengalaman Kak Dwi sama seperti saya katakan, saya juga pernah seperti itu. Ya. Uangnya habis buat beli kantong. Tapi di program Pramuka ini yang kita harapkan adalah yang pertama itu tujuannya dulu deh. Yang pertama tujuannya itu kan kita pengelolaan sampah, mengurangi sampah seperti itu. Jadi kita motivasi ke anaknya dulu. Yang pertama adalah tentang kebersihan lingkungan, kepedulian kita terhadap lingkungan. Bagaimana penanggulangan sampah sehingga anak-anak yang usia SD pun sudah kita kasih edukasi bahwa kita harus peduli dengan sampah gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk masalah tabungan, seperti memang betul kalau setiap anak punya tabungan sampah, kemudian hanya menabung 1 botol, harganya cuman Rp75 dikumpulin bayar adminnya berapa, itu memang tidak efektif ya. Kalau saya punya saran, mungkin tidak semua anak juga harus mempunyai bank. Kalau saya mungkin ya, oke, pembinanya saja ya. Kalau anak yang tidak mau membuka rekening gitu ya. Mohon maaf Kak Hendro ya, bukan saya ini ke Bank DKI tidak. Tapi yang penting kan kita tujuan pertama adalah pengelolaan sampah. Jadi pakai tabungan manual saja, anak dengan buku tabungan. Berapa sekarang? Oh, Rp75. Dia bawa botol 1, botol 2, oh 155.
Rp150. Dicatat di buku manual, tabungan manual. Tapi kita tetap rekening gitu. Masukkan di rekening sehingga anak menabung ke kita, bisa seperti itu. Anak punya buku simpanan manual untuk menghindari misalkan kan prosesnya bikin itu tabungan susah, pinnya belum ya. Sehingga anak tahu, oh tabungan saya di buku, yang penting karena itu administrasi manual untuk ke anak, berarti catatannya juga harus baik sehingga tidak ada miskom, anak di jumlahnya berapa, kok di kita jumlahnya berapa. Mungkin cuma itu kerja agak repot sedikit. Kalau kita mau beri kemudahan kepada anak-anak, yang penting program berjalan dulu. Kemudian seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita juga mengembangkan apa ya? Ini semacam juga wirausaha ya. Banyak orang-orang kita yang sukses dari bank sampah. Mohon maaf, bukan kami mengajarkan menjadi pemulung, tidak ya. Tapi bagaimana anak puas dengan ternyata botol sampah ini bisa jadi uang gitu ya. Dalam sebulan berapa sih uang saya? Cuma dapat 20.000, tapi dia bangga. Dia punya uang dari hasil keringatnya sendiri gitu. Mungkin dia habis minum, dia bawa lewat sekretariat ranting, dicemplungin sambil mungkin seperti mainan juga dia masukin. Ada nominalnya berapa, bawa bukunya bawa dicatat. Ya mudah-mudahan setelah pandemi sudah berakhir bisa berjalan seperti itu yang saya harapkan. Sehingga tetap semua berjalan. Yang punya rekening banknya berarti siapa? Ya yang membeli mungkin dari pembinanya, ya udah dibeli sama pembinanya. Nanti pembinanya yang membawa ke ranting. Ini si A 2 piece, si C 3 piece misalkan seperti itu. Ya, dari awal yang sederhana dan yang kecil ini mungkin anak-anak bisa menjadi tertarik gitu. 20.000 dari keringat sendiri mungkin dia lebih bangga daripada diberi orang tua 100.000, mungkin seperti itu. Ya. Itu aja mungkin tambahan dari saya. Mungkin dari kakak-kakak ada yang mau bertanya atau memberi masukan, monggo. Terima kasih Ibu Dwi. Iya, sama-sama. Ya, halo. Makasih masukan Kak. Ya, silakan Kak. Terus tadi Kak Tiwi, terus Kak Dewi dari Kak Idris. Ya, mungkin kita nanti setelah kita masuk, kita masukin data di masing-masing sekolah. Kendala-kendalanya seperti apa, nanti kita di keluaran kita rembukan dan kita sosialisasikan kepada sekolah-sekolah sehingga di sekolah pun tidak merasa sendirian ya. Mungkin nanti kita atur gimana mekanismenya setelah kita masuk sekolah. Lalu yang kedua, mungkin kita juga kalau sudah ada tempat untuk di keluaran, mari kita juga sama-sama menyiapkan adik-adik kita baik dari SMA atau mungkin SD termasuk SMK untuk memonitor di sekolahnya. Jadi sehingga di sekolah itu ada wadah ya. Jadi beliau bisa beliau mengajak teman-temannya untuk menyiapkan hal tersebut. Jadi kalau sudah tercover di sekolahnya, mungkin kita akan mengambilnya ke keluaran. Itu mungkin salah satunya harus tercover seperti itu. Nanti mungkin kalau setelah masuk ya, kalau sekarang masih belum ya. Tetapi nanti mungkin kita di keluaran kita bisa sosialisasi atau mungkin teknis kita akan bicara dengan Kaning, Kak Tiwi dan Kak Patin ya. Mungkin nanti kapan kita akan pertemuan di sana nanti setelah nanti tempat tadi apa namanya Mentras ya. Setelah Mentras di Kecamatan Setiabudi, mungkin itu ya. Dan kita juga akan laporkan ke Ibu Camat atau ke Pak Sekcam termasuk Pak Lurah ya yang terdekat sehingga kegiatan pramuka kita itu dapat berjalan dengan lancar. Walaupun mungkin sekarang step by step dulu dari mungkin masing-masing pengurus atau mungkin dari masing-masing perwakilan dari masing-masing sekolah terus di depannya ya itu aja. Mungkin itu ya. Nanti setelah ini kita rembuk kembali ya. Okay. Baik. Ya, terima kasih Kak Didi arahannya. Mungkin kita akan tindak lanjut berikutnya kayak jangan bosan mendampingi setiap mabirannya sudah antusias, sudah mendukung sekali ya, ditambah dengan kakak-kakak yang ikut hadir. Ya mudah-mudahan bisa berjalan walaupun sedikit ya, step by step, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit seperti itu. Mungkin dari yang lain ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Sudah cukup? Sudah paham sampai di sini ya kakak-kakak ya? Sudah. Ayus ada yang ditanyakan? Sudah jelas kayaknya Kak Tiwi. Coba ya tindak lanjutnya saja yang perlu kita
apa namanya ya? Realisasikan banyak lah yang harus kita lakukan. Ya, mudah-mudahan kita terrealisasi ya. Kita juga harus koordinasi dengan Kamabigus kita, walaupun bagaimana kita tanpa ada izin dari Kamabigus kita nggak bisa apa-apa. Kemudian masukkan saja, kita sebagai anggota pramuka kan yang namanya pramuka bisa tinggal dimanapun. Maksud saya gini, ketika kita ada di sekolah, ayo kita lakukan sebagai orang sekolah. Sementara ketika kita ada di warga, saya rasa program ini cukup menarik. Kita kerjakan di warga kita. Umpama, setiap hari kita buang sampah dan bulanan kita bayar ke orang yang buang sampah itu. Coba kalau kita kumpulkan sampah, kita nggak usah bayar ke mereka. Malahan kita membayar ke mereka. Sama seperti itu kayaknya. Mereka akan lebih senang di masyarakat itu. Jadi masyarakat kita atau tetangga-tetangga kita buang sampah itu bukan membayar, tetapi dibayar. Itu tantangan kita, walaupun kita pasti akan berhadapan dengan petugas-petugas yang lainnya yang merasa pekerjaannya diambil alih oleh kita. Iya. Itu aja Kak Dewi. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Rafiuddin. Ya, memang kemarin waktu sosialisasi di cabang, kita juga boleh melibatkan warga pramuka. Pramuka memang seperti Kak Udin bilang, di mana saja ya kita merangkul. Jadi mungkin ada warga mau ke pasar, di rumahnya ada bekas botol aqua 2 atau dus aquanya dibawa lewat, nggak apa-apa. Nah, ke depan kami juga ingin nanti ada panitia kecil atau pengurus kecil dari pengelolaan bank sampah ini, gitu. Kalau kami harapannya inginnya adik-adik dari penegak, gitu ya, biar mereka juga sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat seperti itu. Gimana di sini ada Kak Yadi ya dari Bediasi, siap mendukung ya? Ya KTB. Siap ya, monggo. Ya. Halo KTB. Ya bagus juga nanti kita ada program peduli bekerja dengan masyarakat kayaknya ya. Jadi kita mungkin dari masing-masing kakak-kakak yang ada masing-masing gugus depan, tadi kalau disampaikan ya, kalau dari masing SD ada 5 aja, terus dari SMP ada 10, berarti kalau sudah nggak pandemi kita pungut sampah di masyarakat berkaitan dengan sampah plastik, mungkin itu juga setiap minggu atau mungkin sebulan sekali bisa boleh. Gerakan pramuka untuk pengabdian kepada masyarakat boleh, itu pengabdian itu kayaknya bagus juga sekali itu. Ya, siap Kak. Dalam rangka kasih sayang terhadap manusia, atau mungkin juga di situ kita praktekkan di situ. Betul, ya, betul. mungkin itu kita sebulan sekali kita ke masyarakat memungut sampah, mungkin itu salah satunya mungkin ya. Bagus juga itu masukannya nanti kita kalau sudah tidak ada pandemi ya. Iya, bagus sekali. Jadi ya, apalagi kalau sambil goes, sambil kalau lingkungan masyarakat gitu. Iya, gitu ya. Boleh nanti kalau sudah ke pandeminya udah mudah-mudahan cepat pandeminya berjalan dengan baik ya. Programnya berjalan sebaik. Oke, ya. Amin. Mudah-mudahan pandeminya segera berakhir dan kita kembali normal untuk menjalankan program-program kita ya. Baik, mungkin itu saja kalau sudah cukup ya, kakak-kakak. Ya, satu lagi Kak ya. Ya. Ya, izin dulu Kak. Monggo. Paling tidak gini Kak, kalau kita menunggu adik-adik kita masuk sekolah, ya kita kan nggak tahu masa pandemi sampai kapan Kak. Artinya kakak-kakak selaku para pembina pramuka itu kan masih berinteraksi dengan siswa atau peserta didik, yang dimana kita bisa menugaskan beliau mengumpulkan daur ulang, bisa kumpulkan di sekolah terdekat beliau ya, artinya jarak tempuh dari rumah dan sekolah tidak terlalu jauh, itu boleh dikumpulkan. Dan artinya salah satu juga mereka kan ekobrik. Ekobrik kan bisa mereka kerjakan di rumah. Nah, kakak-kakak selaku pembina bisa ambil barang tersebut atau di perjanjian di mana diambil dan bisa dilakukan transaksi di situ. Itu satu. Yang kedua adalah Kak, kalau kakak punya sekretariat yang ramai di pinggir jalan, tong sampah IoT itu bisa kakak letakkan di pinggir jalan tersebut Kak. Tapi dengan catatan tong itu sudah aman, tidak ada yang bisa ambil, termasuk sampahnya, termasuk tongnya, ditralis dan tidak kena hujan. Dan tong itu terintegrasi dengan WiFi Kak. Dan yang lebih bagus adalah WiFi yang sudah bukan WiFi handphone, handphone yang sudah nempel kan gitu Kak. Jadi lebih enak. Jadi orang lewat masukin botol, cekluk, keluar struk. Nanti dapat seperti itu. Nah,
Kemarin saya rapat dengan pimpinan Montres, Bapak Gideon, bahwasannya nanti Gerakan Pramuka Jakarta Selatan akan mendapatkan 20 tong IoT, yang dimana saya akan peruntukkan masing-masing keluarga ranting dua itu misalkan kakak tinggal atur wilayah mana yang ramai supaya bisa kita memulai kan di situ. Siap. Terus tinggal nanti kita pasang spanduk ya, peduli ini beli ini ya tinggal nanti warga itu kan nimbang bisa dengan transaksi dan wajib untuk download. Artinya apa? Kita sudah memulai program-program hal seperti itu. Nah, saya jaga pun per 2 minggu, 3 minggu, saya dijapri terus dengan Pak Isnawa, menanyakan perkembangan. Ranting mana yang belum? Ranting mana yang belum mulai? Ranting mana nih? Siap Kak, kita baru sosialisasi Kak, mohon izin. Oh ya, bagus Kendro, gitu. Nanti ranting yang tidak aktif akan dihubungi beliau langsung Kak, gitu. Beliau sangat concern dengan Pramuka. Makanya di sini Pak Isnawa, ya mudah-mudahan aja Pak Isnawa besok penggantinya Pak Marulo Kak. Jadi kita punya keleluasaan. Amin. Ya, Amin. Walaupun Pak Marulo secara ini katanya sudah menjadi sekda Provinsi DKI, tapi kan saat ini belum dilantik kan di situ. Nah, secara tidak langsung mudah-mudahan aja Pak Isnawa langsung pengganti Pak Marulo jadi wali kota. Jadi Amin. Punya keleluasaan, saya ya itu backup dia, saya hanya beliau. Nanti bila mana ada Kasudin dan sebagainya, nanti saya tinggal lapor beliau langsung kontak Kasudin. Cepet Kak, nggak pakai lama sama dia gitu Kak. Yang sudah saya melakukan launching Kak. Saya ketemu Kak Isnawa itu datang langsung disodorkan, sudah kan 2 minggu lagi kita launching. Tapi Kak, udah jangan tapi-tapi, saya tahu bisa Pramuka. Waduh, kita dari mana Kak? Cari. Ya sudah, akhirnya kami gerilya, kami ke Bank DKI dengan nama bawa beliau juga, sudah oke semuanya. Alhamdulillah, pure kegiatan Bank DKI bantu dengan snack, dengan kaos, dengan backdrop. LHK bantu dengan goodie bag, jadi kegiatan berjalan lancar kan di situ Kak. Nah, beliau langsung perintahkan para camat, terus para Kasudin untuk bisa membantu Gerakan Pramuka. Secara tidak langsung pada saat saya pertemuan dengan beliau sudah langsung kontak gitu. Nah, Kak Kuarca pun ya nggak bisa pekutik kalau sudah diminta oleh Pak Wakil langsung kan di situ. Nah, mungkin nanti ya kakak-kakak yang nanti bank sampah di tingkat ranting Gus depan, atau yang pertama kita utamakan ranting dulu. Kalau ini kan masih awal jadi belum pada paham. Nanti kita akan buatkan SK bank sampah. SK itu akan dikeluarkan oleh kelurahannya masing-masing. Karena apa? Bank sampah kan ada di tempat masing-masing. Jadi tinggal nanti SK diterbitkan oleh pihak lurah setempat. Nanti dilegalisasi oleh pihak Sudin LH-nya Kak, di situ. Dan kuartir cabang dan Montres hanya sifatnya membantu mendampingi Kak. Jadi nanti Montres itu bila mana Kakak sudah sah legalitasnya sebagai bank sampah, punya SK dari Kuarcap, Kuaran buat SK ya, terus dapatkan SK dari LH, disitulah nanti kami akan bantu Kakak buat company profile, masuk daftar penerima CSR. Kami Montres sebagai pendamping akan meminta kepada PUPR, LHK yang dimana untuk kelangsungan program bank sampah. Kayak contoh motor PR, mesin pres, atau mesin caca. Kedepannya kami ingin supaya kakak-kakak di Pramuka itu punya naik kelas Kak. Naik kelas itu artinya punya unit usaha, kita tidak terpengaruh sama dikit-dikit pemerintah, dikit pemerintah. Itu yang diharapkan oleh Kak Isnawa. Kak Isnawa bilang, gua nggak punya duit, gua bisa bantu jalur. Lu mau mana? Dia bilang gitu Kak. Ya, jadi kasarnya Kak Isnawa itu sudah welcome sama kita. Yuk kapan? Ayo mainkan gebrakan situ. Dia juga nggak segan-segan akan hadir di tempat kakak, ya dengan sesuai dengan jadwal, sesuai dengan protokol wali kota juga kan di situ. Dan satu hal lagi Kak. Dengan nanti kakak-kakak, saya siap kapanpun hadir di tempat kakak, atau kita bisa rapat dulu, tatap muka,
4 atau 5 orang, ya nggak masalah Kak, nggak diusir sama Satpol PP Kak. Kita matangkan, yang penting saya sudah paparkan di via Zoom Meet ini, bagaimana mekanisme dan sebagainya, semua sudah saya sampaikan. Tinggal nanti kita tatap muka, maunya bagaimana, aturannya seperti apa. Seperti itu Kak. Saya siap, saya menunggu undangan dari Kakak, kapanpun. Tapi ingat Kak, konfirmasi dulu kayak jangan dadakan Kak, di situ. Karena saya ditugaskan oleh PT Montras khusus untuk pendampingan full di Kuarcap Jakarta Selatan dan di Buperta. Saya memegang 2 tempat Kak di Buperta, karena Buperta nanti akan dijadikan konsep Go Green guna menyambut Jambore Nasional 2022. Nanti semua sampah tidak ada yang terbuang. Dan nanti itu menjadi sekolah sampah kalau di Buperta. Di Buperta kami Montres sudah nanti sponsor tunggalnya adalah LHK dan PUPR. Nanti di situ semua nanti timnya adalah LHK, notabene-nya Saka, Wana Bakti, dan Kalpataru. Kami mengharapkan kakak-kakak di Kuartir nanti punya Saka Kalpataru bisa integrasi. Supaya apa? Yuk, adik-adik kita, Dewan Kerja, penegak pandega, itulah pelopor dari kita semua. Nah, mungkin Kak, kita-kita yang sudah usia masih mau, ya kita sebagai satu mentor sebagaimananya. Saya yakin ya di sini yang muda-muda banyak sekali. Dan saya juga lihat di sini ada 28 partisipan, ada beberapa sekolah. Ini langkah awal yang dimana untuk kita memulai Kak. Memang dari memulai itu kita sulit. Tapi kalau kita tidak dari kecil, mau memulai kapan kita akan memulai. Dengan nanti saya menunggu Kuartir Ranting Setiabudi. Ayo kapan bergerak, saya siap waktunya. Dari saya sekian Kak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila mana ada beberapa kekurangan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mantap nih programnya ya. Oke dah. Kapan Bu Kaning, kapan Kak TV, Pak Hendro, Pak Henry, kapan ini pelaksananya? Kita mari sama-sama ya. Semangat nih, luar biasa nih. Siap Kak, nanti kita rapatkan barisan. Ya, rapatkan barisan untuk bagaimana menindaklanjuti dan merealisasikan agar program Bank Sampah ini bisa berjalan. Karena kita sudah mendapat dukungan pada dasarnya ya, tadi sudah disampaikan Kak Hendro. Jadi kalau kita mau mengembangkan luar biasa gitu, luar biasa sekali. Kita belajar dari hal kecil. Mudah-mudahan niat baik kita, ya amin. Mudah-mudahan niat baik kita Allah ijabah. Baik kakak-kakak, mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Baik, terima kasih Kak Hendro, kakak-kakak semuanya, Kak Didi, Kak Ning, Kak Mabigus, di sini ada Kak Jumila dan Kak Widarni, kemudian kakak-kakak pengurus dan kakak-kakak Bina Gudep lainnya. Sebelum acara kita tutup, mari kita sama-sama berdoa. Di sini ada Kak Henry. Kak Henry bisa memimpin doa? Kak Henry? Ya, siap. Kita tutup acara ini dengan doa bersama dari Kak Henry, dengan dibacakannya doa, maka berakhirlah acara kegiatan BIMTEK Bank Sampah yang disponsori oleh Montras. Kak Hendro dalam hal ini, ya saya selaku pembawa acara, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan dan perilaku yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Monggo kepada Kak Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama kita masing-masing, dan izinkan saya akan memandunya sesuai dengan tuntutan agama Islam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illahul hayyul qayyum wa atubu ilaih min jambil ma'asyi wa dzunub. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim
وعلى آله وأصحابه حق قدر مقدار العظيم. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا وأنت لم تزل جارك أعلى. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu lah sehingga segala aktivitas kami dalam kegiatan ini berjalan dengan lancar, walaupun menguras waktu, tenaga dan pikiran. Dan hari ini ya Allah, kami berkumpul dalam Zoom ini, di acara ini, memanjatkan puji syukur kepadamu, sekaligus menutup kegiatan kami ini dalam rangka kegiatan BIMTEK Bank Sampah melalui aplikasi Montras. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara kami, ya Allah. Dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu, ya Allah. Untuk itu, ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, ya Allah. Dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhai, ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah, ya Allah. Allahumma ftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah atas kami pintu kebajikan, pintu keberkahan-Mu ya Allah, pintu rahmat-Mu ya Allah, pintu kekuatan-Mu ya Allah, pintu rezeki-Mu ya Allah, pintu kesehatan, pintu keselamatan, karena Engkau-lah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami ya Allah. Terimalah dan kabulkanlah segala doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya alim ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Hendrik yang telah membacakan doa. Mudah-mudahan Allah mendengar dan mengabulkan doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik kakak-kakak, acara sudah berakhir. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk keikutsertaannya di kegiatan Zoom ini. Selamat weekend, selamat istirahat. Mohon maaf mengganggu liburnya di hari Sabtu. Oh ya Kak Hendrik, tadi ada yang minta dibacakan, itu lupa saya tuh. Kita baca Al-Fatihah bersama untuk saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah di Sulawesi ya. Ya kita doakan mudah-mudahan saudara-saudari kita di sana Kalimantan juga Allah Bu. beri kekuatan dan kesabaran. Kalimantan juga. Musibah. Dan ada kebaikan di balik musibah itu yang akan Allah berikan di kemudian hari. Kita bacakan suratul Fatihah. Bagi yang beragama lain, dipersilahkan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Allah dini wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bencana di Sulawesi segera teratasi dan saudara-saudara kita segera mendapatkan bantuan ya. Terima kasih semuanya. Mungkin juga kalau ada waktu boleh keluaran kita buat pengabdian abdi masyarakat ya. Dari DKR nih biasanya nih rajin, ayo penggalangan dana boleh untuk saudara-saudara kita di Sulawesi juga boleh ya berbagi. Sulawesi dan Kalimantan. Ya baik itu saja. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Hendrik, terima kasih. Izin Kak Ning, Izin Kak pamit. Fatih, Kak Didi, matur suwun, Kak Haji Widarni, Kak Dwi. Ya, ya, sama-sama ya. Kak Hendro, matur suwun, Kak Didi.
Kak Hendro. Oke, ya, Ya, terima ada kasih. Sumaya di sini. Terima kasih Kak Sumaya. Ya, Kak Sarif, sama-sama matur semuanya. nuwun. Ya. Dari Iis juga ada tadi ya Kak. Siapa itu sudah out. Iya, dari Makasih, terima Kak kasih Didi. juga nih. Mantap nih. Iya, iya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi Ya, izin pamit. Kakak mohon pamit Kak. Assalamualaikum. Alhamdulillah, matur Oke, suwun. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya Kak. Assalamualaikum. Salam. Izin live ya. Oke.